Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Widya Official. Untuk kali ini kita akan mengupas bagaimana mengatasi trauma KDRT. Tapi sebelumnya yang belum subscribe dulu ya. Masalah KDRT ini sebenarnya sudah dari dulu ya, cuman kebetulan mungkin yang mengalaminya itu bukan mereka yang tersohor, jadinya kurang terangkat gitu kan. Mungkin kalau kasus yang lagi rame-rame ini kan karena kebetulan yang menimpa kejadian itu kebetulan selebriti yang fan-nya banyak kan, yang banyak disayangi masyarakat gitu, jadi lebih terangkat gitu kan. Sebenarnya itu kejadian seperti ini tuh udah dari dulu dan udah banyak sekali, tapi juga kurang kurang dapat perhatian gitu, kayak seolah-olah kayak dia udah biasa aja kayak gitu kan. Udah ya, kadang juga kalau kita tapi emang kebanyakan seperti itu, kalau kita udah nyampe kantor polisi, udah begitu, udah ditangani, udah semuanya, udah di BAP, udah apa, nanti giliran pas suaminya mau dipenjarakan, ditarik gitu kan, alasan nggak tega lah, inilah itu emang udah biasa gitu. uh, jadi ya karena kan banyak pertimbangan juga kan, perempuan beda sama laki-laki, karena perempuan kan lebih banyak pakai hati kan, logikanya itu nomor sekian gitu. Kalau laki-laki kan semuanya pakai logika kan, hatinya yang nomor sekian gitu. Jadi untuk kali ini yang akan kita kupas adalah bagaimana bagaimana menyikapi trauma KDRT itu kan. Jadi bohong banget kalau yang udah ngalamin KDRT itu nggak ngalami trauma, walaupun tetap satu rumah, tetap berbaikan, itu tetaplah belum hilang gitu ya sakitnya perih gitulah. Mungkin luka ke dokter sembuh gitu, tapi luka di hati itu butuh waktu yang panjang untuk mengobatinya, dan saat mengobati luka itu bukannya bukannya gampang, itu bukannya mudah, itu sangat susah gitu. Jadi bahkan jarang sekali yang bisa sembuh gitu kan, walaupun mereka masih satu rumah gitu kan, justru tapi luka itu nggak sembuh-sembuh gitu kan. Jadi sebenarnya kurang kurang sehat juga rumah tangga yang dijalani dengan menyimpan banyak luka gitu kan. Jadi apa ya, semuanya itu penuh drama gitu, di depan orang kita bahagia gitu, padahal kalau udah nyampe rumah ya kayak gitu kan, jadi api dalam sekam. Jadi untuk teman-teman yang sudah pernah mengalami KDRT, eh, saya bukan membenarkan atau bukan mendukung KDRT gitu, tapi kan nggak semua orang punya nyali untuk mengakhiri hubungan karena KDRT gitu kan, banyak banyak pertimbangan yang harus dipikirkan gitu kan. Entah itu ekonomi, entah itu anak, entah itu nama baik, karena tidak semua orang itu punya nyali untuk memutuskan hidup sendiri gitu kan. Karena hidup sendiri itu bukan sebaik-baik hidup, itu tetap ada pasangan gitu kan. Karena kalau hidup sendiri itu kadang pandangan para buaya yang walaupun mungkin mereka nggak ngeremehin kita, tapi ya gitu, kayak kalau kalau janda cantik itu dilihatnya kayak kayak pengen gimana gitu, kayak seolah bisa diajak apa, terus kayaknya harga diri kita diinjek-injek gitu kan, kayaknya semua semua orang pengen ngajak jalan kayak gitu kan, apalagi yang buaya-buaya darat itu kan. Nggak semua orang bisa, nggak semua perempuan itu bisa bisa kuat untuk ngadapin cemoohan orang yang kadang gitu pulang malam sedikit aja, bener-bener kerja tapi dibilang
dari mana gitu kan, nanti ada tamu juga dilihat, wah itu banyak laki-laki yang nyamperin itu. Banyak sekali pertimbangan yang nggak semua perempuan bisa ngadepinnya. Makanya kenapa masih banyak yang bertahan walaupun sebenarnya banyak luka, banyak banyak hal yang susah susah diterima gitu kan. Nah, untuk menghadapi trauma itu, untuk bagi teman-teman yang kebetulan suaminya temperamen, suka main tangan, tapi tidak punya nyali untuk memutuskan berpisah, kita berdamai dengan diri kita. Kita lebih pahami suami kita itu main tangan di saat seperti apa, misalnya tingkat kemarahan yang seperti apa gitu kan. Karena biasanya kalau orang-orang yang temperamen, yang suka mukul itu bukan tanpa alasan. Di saat dia terpojok, ya kan, di saat dia terpojok, di saat dia punya salah di luaran sana, itu baru dia akan keluar. Nah, untuk mengantisipasi biar amarahnya nggak sampai turun tangan, nggak sampai apa, lebih baik kita diem gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat kayaknya auranya lagi nggak bagus, lagi no good moodnya, itu lebih baik kita diem, kita uh, menghindari obrolan yang akan memicu amarah gitu kan. Walaupun kita udah panas, misalnya nih, ini suami saya di luar baru ini nih, walaupun kita tahu, tapi tahan kita untuk diem gitu sampai menunggu mood suaminya tuh bagus. Jadi itulah cara kita kita belaga budek belaga bego itu, untuk maaf agak kasar sedikit, untuk melindungi diri kita gitu loh. Kalau kalau kita, walaupun kita tahu suami kita di luaran ngapain, apa yang baru dilakukan itu, kalau kita langsung langsung protes, langsung ngobrolin masalah itu, sedangkan suami kita lagi bad mood, itu justru itulah yang akan memicu marah, terus main tangan. Jadi hindari itu dulu, obrolin sesuatu yang mengganjal di hati kita tuh, menunggu mood suami kita itu bagus, baru kita obrolin gitu kan. Nanti kalau udah mulai memanas, lebih baik ditinggalin gitu. Jadi kita jangan ngotot gitu kan, udah gitu, jangan ngotot kan. Kita diem bukan berarti kita tidak tahu, tapi kalau masih bertahan, kalau masih belum punya nyali untuk berpisah, ya gitu, kita harus mengorbankan diri kita dengan mengalah gitu, mengalah dan menunggu sampai moodnya itu normal, baru kita obrolin kan. Terus jangan pernah berhenti mendoakan suami kita, meminta sama Tuhan agar karakternya itu berangsur baik gitu kan. Hibain Fatihah terus setiap kita sholat, setiap kita ingat, hibain Fatihah kita khususon buat suami kita. Minta sama Tuhan agar suami kita itu dapat hidayah, dapat berubah, yang awalnya merah bisa jadi pink, lama-lama nanti jadi putih, seperti itu. Berdoa terus, meminta sama Tuhan selagi kita masih mau mempertahankan rumah tangga kita, walaupun suami kita temperamen, suami kita main tangan, iya itu kita harus berani konsekuensinya seperti apa gitu kan. Harus sabar, harus tahu momennya, mau ngobrolin apapun, tahu momennya suami kita ini bisa nggak nih diajak obrolin masalah ini gitu. Walaupun ada kesalahan sebesar apapun, kita yang harus mengalah, menunggu suami kita itu good mood gitu. Jadi biar nggak cepet naik marahnya dan nggak turun tangan seperti itu kan. Karena laki-laki yang maaf player, yang suka main perempuan, yang temperamen, itu akan gampang terpicu emosinya di saat terpojok, di saat salahnya ketahuan, di saat kita tahu kesalahan itu,
dia membela diri dengan kegarangannya itu gitu. Padahal sebenarnya hati kecil dia juga dia nyesel apa yang dia perbuat, tapi kembali lagi karena perangai itu susah untuk dibuang ya, karena ya harus sabar. Eh, Kata orang kayak kalau perang itu susah susah di apa susah dirubah gitu kan, karakter itu susah dirubah. Tapi kalau emang masih bertahan untuk mempertahankan rumah tangga, selalu minta sama Tuhan. Tidak ada yang bisa dirubah kalau Tuhan berkehendak. Tapi kembali lagi, apakah sekuat apa kita untuk uh, mendampingi pasangan yang seperti itu, yang temperamen. Selagi kita masih kuat, minta sama Tuhan, insya Allah semuanya bisa dirubah. Walaupun nggak segampang kita membalikan telapak tangan, kan membalikan telapak tangan itu butuh proses yang lama dan butuh pengorbanan yang luar biasa. Gitu. Jadi kalau masih mau bertahan, tetap bertahan dengan keadaan seperti itu, tetap istiqomah minta sama Tuhan agar suami kita dikasih hidayah menjadi lebih baik, gitu kan. Tapi kalau sudah tidak, ya nggak sebaik-baik hidup kita ada pasangan. Tapi kalau misalnya udah nggak kuat lagi dengan keadaan seperti itu, yang temperamen, yang main cewek, yang main tangan, ya kalau seandainya harus pisah pun, ya kalau KDRT ya kita hidup kan pengen tenang. Kita perempuan kan ingin dilindungi. Kalau suami kita justru yang menyakitin kita, siapa yang mau melindungi kita kan? Kita mau bersandar ke siapa? Sedangkan orang yang harus melindungi kita justru menyakitin kita kan? Kemana kita harus lari? Gitu. Tapi kalau masih masih mau bertahan, masih yakin bahwa pasangan kita bisa berubah, teruslah berusaha, teruslah berdoa, cari momen yang baik untuk membicarakan. Seandainya ada permasalahan yang harus dibicarain, harus cari momen yang bagus di saat suami lagi moodnya bagus, agar nggak terjadi lagi KDRT ataupun hal yang tidak kita inginkan. Jadi di sini kita share aja gitu, dan semoga teman-teman kita yang kebetulan mempunyai pasangan yang temperamen, suka main cewek dan main tangan, bisa berbagi lah, setidak-tidaknya ada sedikit secercah harapan. Kalau memang mau bertahan, itu tip yang saya tadi sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi kalau emang sudah tidak memungkinkan lagi untuk bertahan, siapkan nyali, karena kita hidup masih ada Tuhan gitu. Jadi walaupun sebaik-baik itu berdua, tapi kalau memang sudah merasa tidak kuat lagi, sudah merasa ini bukan pilihan terbaik, berpisahlah secara baik-baik. Mintalah sama Tuhan, yakin dulu, minta petunjuk Tuhan. Kalau memang ini bukan jodoh terbaik saya dan saya harus mengakhirinya, minta sama Tuhan kasih jalan gitu. Pasti Tuhan akan ngasih jalan. Dengan yang awalnya seorang istri nggak punya nyali untuk berpisah, akhirnya pun berani untuk mengajukan pisah gitu. Jadi tetap minta sama Tuhan, karena kalau misalnya kita dengar kanan kiri, nanti yang ini ngomong ini, yang ini ngomong itu bukan justru malah bikin kita tenang gitu loh, makan jadi lebih panas lagi, karena kan kadang yang orang-orang lihat kan beda sama yang kita rasain gitu kan. Jadi mereka kan lihat cuman sampulnya aja, yang lebih tahu kan yang menjalaninya. Jadi jalan satu-satunya adalah minta sama Tuhan. Itu keputusan, sebaik-baik keputusan adalah memohon sama Tuhan, mohon petunjuk Tuhan, karena apa yang Tuhan kasih itu udah pasti yang terbaik buat kita. Demikian share-nya saya. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.